lagi sama kita and family. Say hi. Hi guys. Aku belum say hi. Oh, Ade belum say hi. Hello. Don't forget to subscribe before this video. Subscribe if you want to. Mama yang nggak dikasih ngomong. And ring the bell. Oke. Touch the like button or smack it with your hand. So, Pukul it. And pukul then it will go astaga. and then it will Vina. Okay. Subscribe our channel. Nggak jadi ngomong, Our guys. channel. Jadi hari ini kita mau ajakin anak-anak, kita mau ajakin Vin and Vel, kita mau staycation karena ini weekend. Terus kita mau mau liburan dulu deh nih, staycation only for one night. Nah, kita mau staycationnya di hotel yang ada di salah satu bundaran HI. Jadi kita bisa lihat nanti pemandangan Jakarta pada malam hari. Oke, nah sekarang kita lagi on the way. Nanti kita mau tunjukin hotelnya seperti apa, fasilitasnya apa aja gitu ya. Swimming juga. Anak-anak mau swimming juga. Oke, kalau gitu Guys, I wanna play Simon Says also there. Simon Says. Oke, kalau gitu kita on the way dulu ya. Let's go. Oke guys, jadi ini kita lagi on the way dan kita tuh lagi mau menuju daerah Sudirman. Ini berasa banget ya, kayak vibe-nya tuh Jakarta banget ya. Iyalah, ini kan di Jakarta. Jadi ini kita lagi on the way ke Sudirman. Terus jujur gue tuh emang suka banget view gedung-gedung yang ada di daerah Sudirman dan sekitarnya. Khususnya nih kalau kita lagi lewat flyover ini tuh view gedung-gedungnya tuh cantik banget deh untuk difoto gitu ya, kayak bagus banget nih. Jadi pas abis tikungan ini terus udah deh tuh pemandangan gedung-gedungnya bagus banget. Jadi hotel yang mau kita inepin kan ada di daerah Bundaran HI. Jadi kita mau nginep tuh di Kempinski Hotel. Berhubung emang dari terakhir kita staycation sama bawa anak-anak staycation tuh udah lumayan lama ya. Jadi ya udahlah, mumpung kita ada waktu, jadi weekend ini kita staycation dulu semalam di Kempinski Hotel. Nanti karena kita juga baru pertama kali nginep di Kempinski, jadi nanti kita sama-sama lihat ya Kempinski itu hotelnya seperti apa. Kata orang-orang kan termasuk hotel-hotel ini nih warga-warga sultan nih. Nah, kita mau cobain juga hotelnya tuh kids friendly apa enggak, fasilitasnya apa aja, terus makanannya kayak gimana, nanti kita sama-sama lihat ya. Tapi menuju ke Kempinski kita nikmatin dulu suasana kota Jakarta siang hari. Lumayan nggak begitu macet, tapi dibilang lancar banget juga enggak. Nanti di depan sana agak padat gitu ya. Jadi nanti kita nikmatin aja lah perjalanan kita di sepanjang jalan Sudirman menuju Kempinski Hotel. Nah, ini kita udah masuk ke area hotelnya. Kita udah masuk ke kompleks gedung hotelnya gitu. Nah, seperti biasa ya, nggak cuma di hotel-hotel aja, tapi di setiap mall kan rata-rata juga sekarang sebelum memasuki area tempat itu pasti mobil kita dicek kan, untuk maksudnya make sure juga kita aman atau enggak gitu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah, udah setelah ditanya keperluan kita apa, kita mau check-in, mereka langsung mengarahkan kita untuk ke lobbynya. Cuman ini kita sempat bingung nih, kita pikir lobbynya tuh yang ini. Ternyata enggak, ini gue kurang tahu nih lobby apa ya. Yang pasti ini bukan lobbynya tuh ada di depan lagi, di satu lagi. Terus setelah kita di lobbynya juga kita ditanya mau valet atau enggak. Terus pas kita tanya harganya untuk valet itu di 75.000 untuk 24 jam. Ya udah, jadi kita coba untuk pakai valet aja biar nggak pusing juga kan cari parkiran. Terus kalau dari segi harga juga kan kayaknya lebih murah ya dibandingin ada mall lah yang kayaknya valetnya tuh lebih mahal dari ini. Terus setelah kita turunin barang, kita disambut sama concierge itu kan untuk taruh barang-barang kita di troli. Nah, inilah first impression gue ke bapak-bapaknya. Dia tuh ramah banget ke anak-anak. Jadi bukan yang cuman sekedar nyapa halo and then ya udah gitu, enggak, mereka nyapa terus benar-benar ngajakin ngobrol anak-anak. Jadi tuh lebih ke, ngerti nggak sih kalau kita nyapa ke orang dewasa sama nyapa ke anak-anak kan tone-nya beda ya. Nah, mereka tuh ramah banget ke anak-anak. Jadi anak-anak gue aja tuh langsung happy gitu loh, langsung kayak merasa welcomein banget gitu sama staff-staffnya. Nggak cuman bapak-bapak yang tadi, tapi mbak-mbaknya juga tadi yang bukain pintu, terus yang di resepsionisnya juga mereka ke anak-anak tuh approach-nya bagus banget, ngajakin ngobrol gitu deh. Nah, ini lobby hotelnya. Sebenarnya kalau dibilang lobby hotelnya tuh luas banget sih enggak ya, tapi cukup luas. Tapi dibilang luas banget enggak. Terus kesan mewahnya sih dapet, lumayan bagus kalau menurut gue ya. Lobby hotelnya nih bener-bener bagus, terawat. Walaupun ini hotel udah berdiri udah lama banget ya, tapi bener-bener dirawat. Gue kurang tahu apa hotel ini sudah sempat direnovasi atau bagaimana, tapi mungkin permajaan kali ya, karena kalau dari segi furniture-nya sih oke gitu, bukan yang kayak jadul-jadul gimana gitu, cukup modern juga gitu loh. Nah, ini suasananya mungkin karena weekend jadi agak rame ya gitu, karena kita sempat mau coba, kita kan bookingnya kamarnya yang deluxe. Nah, kita tadinya request buat supaya pemandangannya ke Bundaran HI, ternyata kita harus upgrade. Pas kita request buat upgrade ternyata nggak bisa juga karena kamarnya udah full gitu. Berarti terbuktilah kalau Kempinski Hotel ini salah satu hotel favorit di Jakarta. Nah, ini tuh welcome drinknya bebas ya, sambil kita nunggu buat check-in, kita bisa nikmatin welcome drinknya. Terus kita diperbolehkan juga buat kayak duduk-duduk. Nah, kursi tunggunya nggak cuma di sini ya, ada di beberapa tempat juga. Tuh, ini suasana lobby hotelnya di siang hari. Ini kita nggak langsung dapet kuncinya, kita masih harus tunggu sekitar berapa ya kemarin, kayak 30 menit gitu deh. Nah, terus ini lumayan eye catchy. Jadi ini adalah piring-piring, mangkok, apa semua yang dipakai waktu peresmian Hotel Indonesia ini, yang sekarang namanya Hotel Kempinski. Dulu tuh namanya Hotel Indonesia. Nah, kita bisa tunggu di kursi-kursi ini juga nih. Terus Hotel Kempinski ini juga ada akses langsung ke Grand Indonesia. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke Mall Grand Indonesia, kita tuh nggak usah keluar lagi dari gedung. Jadi ada aksesnya langsung gitu, kayak ada di gedung yang sama aksesnya. Jadi kita nggak usah keluar gedung lagi. Jadi untuk cari makan lumayan gampang ya di sini ya. Jadi nggak usah makan di hotel juga nggak apa-apa, karena akses ke Grand Indonesia juga ada gitu langsung. Lagi tunggu mau ambil kunci belum, jadi kita lagi nunggu dulu di lobbynya. Hello. We're going to swim, but first Di sini kita masih nunggu di lobby, kita emang belum dapat kuncinya.
Jadi sekarang ini gantian, suami gue yang mau keliling-keliling, jadi dia sekalian megang kamera buat kasih lihat kalau di bagian sebelah sana itu ada apa aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita masuk dari pintu masuk lobi, ini kita ke bagian kanan. Nah, ini ada lift untuk naik ke atas. Kalau nanti kita udah dapat kunci, ini liftnya di sini. Terus itu yang tulisan signature itu restorannya. Jadi kalau mau breakfast atau mau dinner, ini salah satu restoran dari Kempinski Hotel ada di sini tuh, masuk ke dalam situ. Nah, terus di bagian sini itu ada pop-up store dari Alun-Alun Indonesia. Ini Alun-Alun Indonesia kalau nggak salah yang ada di Grand Indonesia juga. Nah, mereka ada pop-up store-nya nih di sini. Berbagai macam batik, lucu-lucu, kemeja, terus ada baju-baju batik, ada dasi, terus ada pernak-pernik juga. Gemes banget soalnya emang gue tuh pencinta batik kan, jadi emang seneng banget lihat-lihat yang berbau-bau batik. Pokoknya yang berbau-bau Indonesia. Suka. Terus ini ada lobby Nirwana Lounge ini. Ini tempat biasanya kalau yang nginep di sini itu untuk bisnis trip, terus ada ketemu klien, harus meeting. Nah, bisa di sini nih di lounge-nya sambil ngopi-ngopi, sambil snacking. Tuh. Banyak banget, ada cake, kayaknya nggak cuman kopi ya, mungkin ada cocktail kayak gitu-gitu deh kayaknya. Jadi bisa sambil santai-santai di sini. Ini pas suami gue nanya nih, ini lounge-nya biasanya untuk apa gitu. Terus mbaknya bilang emang untuk coffee time atau buat kalau ada meeting gitu. Nah, di sepanjang aisle lounge ini tuh banyak banget ya foto-fotonya. Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, ini banyak banget di sini. Dan ternyata pada saat peresmian hotel ini pun pertama kali itu Presiden Soekarno itu ada, dan ini salah satu hotel favoritnya Presiden Soekarno. Jadi emang banyak banget pas gue keliling ya, banyak banget foto-fotonya Presiden Soekarno nih di Hotel Kempinski ini. Nah, ini lounge-nya tuh kan, lihat kan banyak yang lagi santai-santai, mungkin lagi meeting, nggak tahu juga ya. Yang pasti mereka lagi pada ngopi sih rata-rata, soalnya emang siang-siang kan, jadi jamnya pas lah. Kalau siang sama sore tuh jam-jam buat ngopi-ngopi santai. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the sea. Nah, sekarang ini kita udah dapat kunci, jadi kita mau langsung naik ke atas. Sudah nggak sabar, anak-anak pengen lihat kamarnya kayak gimana. Terus mereka tuh sebenarnya sih lebih excited buat ke kamar dan cepet-cepet beberes, ganti baju karena mereka mau berenang. Namanya anak-anak ya, yang dipikirannya kalau ke hotel itu pengen cepet-cepet berenang. Ini kita udah di liftnya, kita dapat kamar di lantai 11. Nih dia nih. Ini suasana aisle-nya di lantai-lantai kamar-kamar. Kayak gini, keluar liftnya. Tuh lobbynya nih kayak begini. Kalau lobby per lantainya itu kalau buat gue ya cukup luas dan udah pasti bersih ya, bersih banget. Nah, ini kita mau menuju kamar. Nah, kalau lobbynya per lantai itu lumayan luas, lorong atau aisle untuk ke kamarnya justru lumayan sempit nih. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih, karena kan orang juga nggak hangout di lorong kamar kan, langsung masuk ke kamarnya juga gitu. Tapi compare to hotel-hotel lain, ini termasuk lorong hotel yang lumayan squeeze. Nah, ini dia kamar kita dapat di kamar nomor 1103. Oke, ini suasana pintu masuknya. Kita mau unboxing dulu nih kamarnya seperti apa. Itu dia kamarnya.
Terus kita sempet agak bingung nih kok nggak nyala gitu loh pas kita udah taruh kartunya. Ternyata emang mungkin posisinya masih agak kurang pas tuh, nggak nyala, masih bingung kok nggak nyala. Ternyata harus dibenerin dulu posisinya. Oh udah deh, langsung nyala. Seperti biasa ya kalau di kamar hotel pada umumnya sih, begitu masuk tuh langsung ada lemari, baru kamar mandi juga di dekat pintu. Terus baru deh kita ketemu sama ruang kamarnya nih. Suasana kamarnya seperti ini. Tempat tidurnya kita dapat ukuran yang king size. Ini seperti yang tadi gue udah bilang ya, kamarnya tipe deluxe. Ini kalau nggak salah luas kamarnya sekitar 40 square meter. Ini udah yang deluxe itu udah dapat breakfast juga. Kita dapatnya di rate 2,7 weekend ya, 2,7 tuh weekend. Nah, bednya juga nyaman lah, kalau untuk berempat masih oke lah, walaupun anak-anak kan makin gede jadi makin berasa ya mepet-mepetnya. Ada meja di kanan kiri, ada lampu tidur juga kalau misalkan siapa tahu mau baca-baca atau mau buka laptop tapi udah jam tidur jadi harus matiin lampu. Di kanan kiri itu ada lampu tidurnya gitu. Nah terus ada, bukan sofa sih, itu lebih ke kursi, cuman kursinya tuh jujur lucu banget yang tadi itu. Jadi itu tuh kayak kursi goyang gitu, jadi kalau kita duduk tuh bisa goyang-goyang, cuman bawahnya tuh kan besi-besi gitu. Nah besinya tuh berisik banget. Kayak bener-bener bunyi bunyi besi gimana sih bunyinya, berisik gitu loh gitu. Nah ini snacknya, cuman ini nggak gratis ya, jadi kita harus bayar untuk snack-snacknya. Nah ini list harganya untuk snacknya. Terus yang di dalam kulkas juga ada, itu juga berbayar. Jadi di sini yang bisa dapat gratis itu air mineral. Kayak pas kita datang kan di kamar udah ada tuh air mineral 2. Nah itu kita bisa telepon untuk minta lagi. Terus malamnya kayak kita kehabisan air minum, gue sempat minta lagi, besoknya minta lagi, mereka tetap kasih gratis untuk air mineralnya. Terus dapat hand sanitizer juga sama extra masker kalau siapa tahu kita lupa bawa masker gitu kan, sama mereka disiapin. Terus TV-nya ini udah smart TV, jadi bisa nonton YouTube, bisa nonton Netflix, itu udah bisa ya. Nah ini tadi minuman yang gue bilang minibarnya ini berbayar ya. Tadi harga-harganya sudah ada di kayak di bookletnya gitu. Nah ini terus gelas-gelas, kita dapat teh juga. Dapat tehnya yang Twinings loh, dan mereka lumayan gak pelit, Twiningsnya lumayan banyak dikasihnya. Terus ada kopi juga, kopi saset gitu. Nah ini kan dapat mineralnya 2, cuman kalau kita mau minta lagi mereka nganterin lagi, jadi nggak pelit mereka sama mineral water gitu. Suasana kamarnya. Terus ini ada laci-laci. Terus tadi di lemari atau di laci di samping kanan kiri tempat tidur itu mereka juga nyiapin Bible sama Al-Quran. Nah ini isi lemarinya, ada gantungan baju, mereka siapin payung juga. Terus seperti pada umumnya hotel disiapin slipper juga ya, sendal gitu. Terus ada laundry bags, ada safety deposit gitu-gitu sih, pada kayak pada umumnya aja. Nah sekarang kita ke kamar mandi. Ini salah satu penting buat gue ya, kalau di kamar mandi gue selalu ngecek kamar mandinya itu bersih enggak, nyaman enggak gitu. Dan di sini kamar mandinya cukup nyaman. Dibilang luas banget kamar mandinya enggak, karena mereka udah disekatin gitu ya, nggak terlihat luas tapi bener-bener nyaman. Karena dalam satu kamar mandi itu udah ada bathtub. Nah ini robe-nya Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Jadi ada bathtub, ada air panas, air dingin ya biasalah. Terus ada chamber khusus untuk mandi, untuk bilas, sama untuk pipis gitu, sama untuk buang air, untuk toiletnya itu dipisahin.
Nah gue suka banget tuh kamar mandi yang dipisahin begitu. Jadi kalau misalkan kita lagi mandi terus ada yang kebelet mau ke toilet tuh, ya udah nggak masalah, silahkan monggo, nggak mengganggu gitu kan. Nah ini dia toiletnya tuh. Ini toiletnya cukup bersih, disiapin tisu, ekstra tisu juga. Jadi kalau habis kita nggak pusing kayak nyari-nyari kemana, karena udah disiapin juga ekstranya. Dan ini untuk mandinya, di kamar mandinya udah langsung disiapin untuk shower gel, shampoo, and conditioner. Nah, gue mau kasih tahu ya, conditioner Kempinski wangi banget, gue suka banget. Dan bukan yang kayak asal gitu loh, bener-bener yang conditioner yang emang bikin rambut halus dan harum banget, serius. Nah itu dia tadi kamar mandinya. Oh iya, terus gue lupa nunjukin bahwa kamar mandinya Kempinski ini udah kayak keren banget. Jadi kalau kita masuk tuh otomatis kebuka gitu loh. Jadi otomatis dia kebuka. Terus untuk flashnya, untuk ceboknya apa segala macam itu udah di pencetan sebelah kanan tangan kita. Jadi kita tuh nggak usah berurusan lagi langsung sama toiletnya, nggak usah sentuh-sentuh toiletnya lagi. Tuh. Jadi untuk tutup toiletnya juga ada di situ tuh. Jadi kita udah nggak usah megang-megang toiletnya lagi, hygiene banget. Serius, gue suka banget nih. Udah gitu air untuk ceboknya pun hangat. Aduh, oke banget deh toiletnya pokoknya. Dan gak lama abis kita beres-beres, anak-anak langsung ya minta ke swimming pool. Udah gak sabar mereka. Nah untuk berenang ini kita harus booking ya. Jadi gak bisa langsung datang, kita harus telepon dulu untuk booking, karena takutnya kan lagi rame atau gimana. Jadi lebih baik kita book dulu supaya juga kita dapat slotnya yang sepi. Nah ini kebetulan lagi nggak rame, jadi kita bisa langsung berenang gitu. Nah kolam berenangnya itu kalau nggak salah di lantai 17 ya, pokoknya dia di atas. Kita di lantai 11 kan. Nah kolamnya itu ke atas lagi, jadi lebih kayak rooftop swimming pool gitu. Nah ini langsung seperti biasa ditanya dari room berapa, terus kita bisa minta handuk. Terus bapak-bapaknya sama mbak-mbaknya semua ramah-ramah banget. Seperti yang gue bilang tadi, mereka itu approach ke anak kecil tuh bener-bener gimana sih, ramah banget. Bukan kayak cuman ya selamat siang silahkan, nggak kayak gitu. Mereka ngajak ngobrol, terus kayak ramah, nadanya tuh juga ramah. Hai, mau berenang ya, aduh seneng ya, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi anak-anak juga kayak happy menyambut mereka. Dan akhirnya Vel setiap ketemu sama mbak-mbak atau bapak-bapak hotel langsung bilang selamat siang itu semua diselamat siangin sama dia gitu. Nah yang tadi, yang bulat tadi itu dia kayak whirlpool gitu, dan itu hangat, cenderung ke anget banget ya, karena ini siang bolong dan udaranya memang panas. Terus kita nyemplung ke kolam itu lumayan harus adjust dulu karena panasnya lumayan berasa di kulit, tapi lama-lama enak sih. Nah ini poolnya modelnya lagun gitu ya, bukan yang kotak biasa. Yang paling pojok tadi itu agak dalam, terus makin kesininya makin dangkal. Terus ini kolam anaknya. Kalau kolam anaknya sih dangkal banget. Kalau airnya sendiri suhunya pas, nggak terlalu dingin tapi bukan yang anget juga. Jadi berenang lama-lama juga nggak yang kedinginan gitu, karena enak, airnya tuh pas gitu. Nah ini dia suasananya, pemandangannya, gedung-gedung di Jakarta. Nah ini langsung ada rooftop restonya. Gue nggak tahu deh ini lebih ke resto apa ke bar. Pokoknya di sini bisa pesan makanan, pesan minuman lah ya. Nah ini makanan dan minuman yang bisa kita pesan di sini. Untuk harganya ya gitulah ya, harga hotel. Aduh, nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya. Tuh suasananya. Udah deh, di sini kita nikmatin waktu buat santai-santai, buat berenang, anak-anak happy banget. Nah ini makanannya kita pesen, snacking buat anak-anak, karena gue tuh hampir selalu berusaha pesen snack lah during mereka berenang dimanapun, supaya mereka nggak masuk angin. Jadi at least di tengah-tengah berenang mereka ada isi perut juga gitu. Aduh, ibu-ibu Indonesia banget ya.
Good morning. Hello. Hello, good morning. Sekarang kita lagi mau breakfast dulu. Good morning, Ade. I hear the papa. Good morning, Papa. I got a Pokemon. Pokemon card. Lapar ya? Let's go But eat. I need a Pokemon. I need a card. Mom, Let's go eat. Princess card. Look. Jadi sekarang waktunya kita buat sarapan, buat breakfast. Nah, kita kan langsung nyamperin si restoran signature-nya ini kan, tapi sepertinya di dalam signature restoran itu lagi pack banget tuh, lagi lumayan full. Makanya kita diarahin ke restoran satunya. Sebenarnya sih kalau dari menunya sama aja, nggak ada beda gitu sama menu yang ada di dalam signature. Cuman karena yang kayak tadi gue bilang, kata mbak-mbaknya, aduh di sini lagi full banget, jadi ke restoran yang satunya. Nah, ini restoran yang satunya itu letaknya ada di ujung banget, di ujung. Jadi kita harus lewatin Lounge Nirwana ini lurus aja, terus nggak lama udah deh kita langsung ambil ke kiri. Terus ketemu deh tempat makannya. Di sini emang lebih sepi ya, lebih nyaman sih, lebih nyaman karena gue kan juga pada akhirnya gue melihat gitu ke Nirwana, emang penuh banget, dan di sini jauh banget lah di Nirwana, penuh banget, dan di sini lumayan tenang dan sepi, nggak begitu banyak orang gitu. Nah, gue kurang tahu kalau dailynya ini restoran apa gitu. Kalau yang tadi kan yang di depan itu kan namanya Nirwana, kalau yang ini gue kurang tahu namanya apa. Tuh bisa dilihat ya, ini sepi dan enak gitulah, dan anak-anak pastinya nggak akan riweh gitu loh. Kalau ngelihat banyak orang kan mereka suka rewel gitu kan. Ini nggak, cukup tenang, kondusif suasananya. Untuk makanannya sendiri pilihannya lumayan banyak, lumayan variatif. Nih bisa lihat ini smoothies lumayan banyak nih, ada yogurt segala macem. Terus ada saladnya juga macam-macam, ada ikan, ada ayam, ada sayuran, terus bumbu sausnya juga macam-macam. Terus ada Japanese food juga, ada sushi, ada miso soup. Lumayan variatif. Jadi di sini memang ada Japanese food, ada western, ada Indonesian food. Terus menu breakfastnya yang umum juga ada di sini, seperti ini sereal, terus roti-rotiannya juga lumayan lengkap, donat, pancake, terus ini egg stationnya, ada bakso juga di sebelahnya, terus ada bubur ayam. Pokoknya lumayan lengkap lah, tapi nggak yang banyak banget. Cuman menu-menu yang pada umumnya ada di restoran mereka ada gitu. Dan untuk rasanya sendiri sih enak lah, maksudnya oke banget. Kalau gue boleh nilai sih, nilainya itu sekitar 8 lah ya untuk rasanya gitu. Nah, ini si Vin ide, dia pengen sandwich katanya, cuman kan nggak ada, jadi ya udah gue bikin sendiri sandwichnya gitu. Jadi ya cukup menyenangkan lah makanannya. Nah, selesai makan, anak-anak masih minta buat ke playgroundnya. Ya udah, kita langsung ke playgroundnya. Kita kan belum tahu tadinya playgroundnya di mana. Terus pas kita tanya, ternyata untuk ke playgroundnya itu memang harus ngelewatin Nirwana restoran. Jadi kita lewatin Nirwana restoran kan, dan pada saat itulah kita lihat kalau Nirwana restoran tuh emang penuh banget. Tapi untungnya di playgroundnya itu sepi. Cuman ada beberapa anak-anak main, nggak rame sama sekali, dan playgroundnya bersih. Seneng banget deh, maksudnya ngebiarin anak-anak main di sini kan jadi lebih tenang gitu kan, karena playgroundnya bersih. Terus memang untuk anak-anak sendiri harus pakai kaos kaki. Nah, di playgroundnya ini mereka nyiapin juga menu anak-anak. Siapa tahu kalau anak-anaknya nggak mau makan di restoran kan, karena udah terlanjur playground kan
biasanya mereka kan kayak mau main. Nah mereka siapin deh tuh menu anak-anak, ada jus di botol-botol kecil. Kayaknya gue nggak sempat videoin deh, tapi jusnya tuh ditaruh di botol-botol kecil gitu. Terus ada french fries, ada pancake, ada waffle. Nah anak-anak bisa makan di sini. Dan kalau mau kasih makan di sini ngambil dari restoran luarnya itu juga boleh, siapa tahu mereka mau disuapin sambil main kan. Nah lumayan oke deh, pokoknya bersih. Oke guys, segitu dulu review-review kita tentang Hotel Kempinski. Untuk gue sih ini lumayan banget lah ya hotel. Kalau mereka bilang ini Hotel Sultan, iyalah bolehlah dibilang Hotel Sultan karena memang hotelnya bagus banget. Dan anak-anak happy, gue sama suami gue juga happy. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, terus share video ini ya. Bye-bye!